Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Putri Amrullah dengan NIM 1302619068. Nama saya Agung Adelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 13026199050. Nama saya Sinta Aula Permata Dewi dengan NIM 1302619019. Kami dari kelas Pendidikan Fisika B 2019. Di sini kami akan memaparkan materi tentang free fall. Topik pembahasan yang akan disampaikan pada materi ini yaitu apa yang akan terjadi jika kita menjatuhkan gajah dan manusia secara bersamaan, apakah gajah akan sampai ke permukaan lebih dulu atau keduanya sampai ke permukaan secara bersamaan. Free fall mengacu pada situasi dalam fisika di mana satu-satunya gaya yang bekerja pada suatu benda adalah gravitasi dan percepatan akibat gravitasi. Terjun bebas, bagaimana istilahnya, adalah benda yang jatuh bebas karena tarikan gravitasi bumi. Gerakan ini akan memiliki efek percepatan akibat gravitasi. Sifat yang sangat unik tapi menarik dari percepatan gravitasi adalah bahwa nilainya sama untuk semua massa. Ini jauh dari fakta yang terbukti dengan sendirinya sampai zaman Galileo Galilei. Teori gerak berdasarkan Galileo Galilei. Sebelum masa Galileo, orang mempercayai pemikiran bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan, dan bahwa laju jatuh benda tersebut sebanding dengan berat benda itu. Galileo menemukan bahwa semua benda akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Ia menyatakan bahwa untuk sebuah benda yang jatuh dari keadaan diam, jarak yang ditempuh akan sebanding dengan kuadrat waktu. Galileo Galilei melakukan eksperimen cerdik ini di menara Pisa yang miring. Galileo juga menegaskan bahwa semua benda, berat atau ringan, jatuh dengan percepatan yang sama. Jika tidak ada udara atau hampa udara, kemudian Galileo menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda secara bersamaan pada ketinggian yang sama. Hal yang terjadi selanjutnya adalah kedua benda tersebut menyentuh tanah dalam waktu bersamaan. Hal ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa semua benda akan jatuh dengan laju yang tepat sama jika pengaruh hambatan udara diabaikan. Benda yang dijatuhkan akan mengalami percepatan yang dikenal sebagai percepatan gravitasi. Pembahasan pada berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Agung Adelia Putri. Pada slide ini membuktikan bahwa teori Galileo Galilei adalah benar, bahwa benda yang memiliki massa yang berbeda jika dijatuhkan pada ketinggian yang sama akan memiliki percepatan yang sama. Gambar ini menunjukkan bahwa gajah memiliki massa sebesar 1000 kg dan manusia memiliki massa sebesar 1 kg. Gajah memiliki gaya 10.000 Newton dan manusia memiliki gaya 10 Newton. Maka dari itu, gajah dan manusia memiliki percepatan yang sama yaitu 10 meter per second kuadrat. Jadi, faktor apa yang menyebabkan benda yang bermassa berbeda jatuh secara bersamaan? Untuk mengetahui faktor-faktornya, kita dapat mengambil batu dan kertas sebagai contoh. Apa yang akan terjadi jika batu dan kertas dijatuhkan secara bersamaan pada ketinggian yang sama? Sudah jelas hasilnya bahwa batu akan jatuh terlebih dahulu. Mengapa? Bukan karena massa kertas lebih kecil, tetapi karena kertas itu terhambat oleh udara. Akan tetapi, jika kertas digumpalkan, batu dan kertas itu akan jatuh secara bersamaan karena kita mengabaikan hambatan udara. Kesimpulannya, semua benda jatuh dengan percepatan gravitasi yang sama, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dengan catatan, kita mengabaikan hambatan udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Aulia. Kenyataan bahwa massa benda tidak berpengaruh pada kecepatan jatuh bebas biasa kita temukan pada rumus-rumus fisika sebagai berikut. Ada H sama dengan 1/2 GT kuadrat, V kuadrat sama dengan 2GH, V kuadrat sama dengan 2G 1/2 GT kuadrat, dan V sama dengan GT, yang dimana H adalah ketinggian atau height, G adalah gravitasi, V
V adalah kecepatan atau velocity, dan T adalah waktu atau time. Pada jatuhnya gajah dan manusia dapat kita buktikan dengan hukum kekekalan momentum, di mana mass tidak berpengaruh karena dapat dijabarkan pada rumus berikut. F sama dengan M kali A. W sama dengan M dikali dV per dt. Di mana W adalah mg sama dengan M kali dV per dt. Maka G sama dengan dV per dt. Lalu diintegralkan menjadi G integral dt sama dengan integral dV. Maka hasil akhirnya adalah V sama dengan GT. Lebih lanjutnya akan dijelaskan pada materi di bawah nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi pemaparan materinya oleh Agung Adelia. Ya, gajah jatuh merupakan bentuk aplikasi dari persamaan diferensial orde 1. Seperti yang telah dikemukakan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa gajah jatuh ini merupakan aplikasi dari hukum 2 Newton atau hukum kekekalan momentum, yang berbunyi gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut untuk massa dan gravitasi konstan. Dapat dilihat bahwa rumusnya adalah F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya neto, M adalah massa, dan A adalah percepatan. A-nya dapat diganti dengan V per T, yaitu kecepatan dibagi waktu. Rumus awal kekekalan momentum, F sama dengan MA, diganti percepatannya menggunakan diferensial dari percepatan yaitu dV per dt. Jadi rumusnya adalah F sama dengan M kali dV per dt. Tetapi untuk K sama dengan 0, K ini di sini hambatan. Untuk hambatan yang dianggap 0, dV per dt sama dengan gaya gravitasi. Untuk K lebih besar dari 0, mg per K sama dengan kecepatan 1. Jika terdapat gesekan udara yang bernilai negatif atau melawan arah gaya, maka rumusnya menjadi mg min kv sama dengan m dv per dt. dv per dt ditambah k per m kali v sama dengan gaya gravitasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar pada slide selanjutnya. Di sini digambarkan bahwa suatu benda dengan massa m yang jatuh secara vertikal dipengaruhi hanya oleh gravitasi dan suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Asumsikan bahwa gravitasi dan massa tetap konstan untuk memudahkan. Ditentukan arah ke bawah sebagai arah positif. Pada gambar ini ada 2 buah gaya yang beraksi pada benda. Yang pertama adalah gaya gravitasi karena benda W memiliki bobot yang sama dengan mg. Yang kedua adalah gaya karena hambatan udara kV, di mana K atau hambatan lebih besar daripada sama dengan 0, yang merupakan suatu konstanta proporsional. Tanda minus ini ada karena gaya melakukan perlawanan terhadap kecepatan, yang artinya gaya bekerja ke arah atas atau negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya neto pada benda adalah F sama dengan mg min kv seperti pada slide sebelumnya. Lalu kita masukkan ke rumus F sama dengan mg min kv. Ke rumus awal dimasukkan, disubstitusikan ke rumus F sama dengan M kali A. Lalu mensubstitusi F dengan mg min kv dan A percepatan dengan dV per dt. Sehingga didapatkan hasil akhir mg min kv sama dengan M kali dV per dt. Nah, jika hambatan udaranya diabaikan, maka, atau dengan kata lain K sama dengan 0, maka didapatkan rumus dV per dt sama dengan gaya gravitasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Sinta. Ya, berikutnya ada contoh soal untuk mendalami rumus-rumus yang sudah dipaparkan tadi. Di mana soalnya adalah sebuah benda dengan massa 5 slug dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0. Mengasumsikan tidak ada hambatan udara. Lalu yang ditanya adalah, carilah A. Ekspresi matematis untuk kecepatan benda tersebut pada setiap waktu T.
B. Ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Dan C. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan tanah. Jawabannya adalah yang A. Karena tidak ada hambatan udara yang berlaku, maka dV per dt sama dengan G. Persamaan diferensial ini linear atau dalam bentuk diferensial dapat dipisahkan, maka lakukan pengintegralan agar dapat solusinya. Maka integral dV sama dengan G kali integral dt. Maka hasil akhirnya adalah V sama dengan G kali T plus C. Ketika T sama dengan 0, V sama dengan 0 atau awalnya benda tersebut memiliki kecepatan 0. Maka V sama dengan G kali T plus C, yang dimana 0 sama dengan G dikali 0 plus C, maka C dianggap sama dengan 0. Jadi, rumus akhirnya adalah V sama dengan GT. Ini merupakan penjabaran rumus yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan mengasumsikan G sama dengan 32 feet per dt kuadrat, maka ekspresi matematisnya yaitu V sama dengan 32T. Untuk jawaban yang B, ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Kita ingat bahwa kecepatan adalah laju perubahan perpindahan yang di sini dilambangkan dengan X. Jadi V sama dengan dx per dt, yang dimana 32T sama dengan dx per dt. Persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisahkan. Solusinya adalah dengan 32T sama dengan dx per dt. Dipisah dan diintegralkan menjadi X sama dengan 32 per 2 kali T kuadrat plus C1. Pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 sama dengan 16 dikali 0 kuadrat plus C1. Jadi C1 sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh persamaan matematisnya yaitu X sama dengan 16T kuadrat. Untuk jawaban yang C, waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Di mana X yaitu 16T kuadrat, maka akar X per 16 sama dengan T, atau waktu yang diperlukan tersebut. Diketahui dari soal benda terjatuh pada ketinggian 100 feet, jadi X-nya adalah 100. Maka untuk mencari T-nya adalah akar 100 dibagi 16, maka hasilnya adalah 2,5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan benda tersebut jatuh ke tanah pada ketinggian 100 feet atau 100 kaki adalah sebesar 2,5 detik. Ya, berikutnya simaklah video tentang free fall berikut agar lebih mengetahui dengan jelas. Today we're talking about free fall and air resistance. So just before we get started, I want to just talk about the meaning of this letter F, meaning of the letter small g here. We see it when we're talking about Fg is equal to mg. So really, I'm talking about this g right here. What does it mean? I sort of have two ways of thinking about the same thing. One is as a gravitational field strength. When I have this pen, when I think of it in terms of how strong a field is, then my units are newtons per kilogram. Okay, so close to the surface of the Earth, for example, we could have a field strength of 9.8 newtons per kilogram. So for every kilogram of mass that you bring into this gravitational field, it will experience a force of 9.8 newtons. Okay, now there are different types of fields. Just over here for a second. So we talk about fields. We have gravitational fields. We have magnetic fields. If you've played with magnets, you know that there's a force between magnets and they don't have to be touching. That's the idea of fields. It's a non-contact force. Gravitational field, the moon is attracted to the Earth without actually touching it. And the last one are electric fields. We're going to be talking about fields more in this course, so I'm not going to talk about too much. Just to mention that you can think of this gravitational field strength, the units for G as newtons per kilogram, but you can also think in terms of acceleration due to gravity, in which case the units are meters
per second squared, or sometimes you see meters per second, which mathematically is identical. And what is the acceleration of an object which is dropped close to the surface of the Earth? If I drop it, it starts to speed up. Accelerates downwards. It accelerates at 9.8 meters per second squared and downwards. Okay. This one would be if I have a mass, and if I have it close to the surface of the Earth, the force of gravity, if it's a 1 kilogram mass, the force of gravity downwards would be equal to 9.8 newtons. Okay, so you see how the similarity, acceleration due to gravity, 9.8, the gravitational field strength, 9.8. Turns out that we're talking about the same thing. So sometimes you'll notice that the units get switched. All right, so let's talk about free fall. We're going to do the easy version first. So this will be version number 1. This is free fall with no air resistance. So we're going to compare here. We're not going to do this in real life because it gets kind of messy. We're going to drop an elephant, and we're going to drop, it looks like here maybe it's a mouse, an elephant and a mouse. Okay, and I guess the question we might have is, which one's going to accelerate greater? Okay, which one's going to fall faster if they're starting from rest? Okay, so well, let's think about this here. The force of gravity for the elephant is 10,000 newtons. The force of gravity for the mouse is 10 newtons. And when we're looking at this, you might say, well, if this is my formula here, I know that acceleration varies, is it directly or inversely with Fnet? It is directly. We'll circle that one. In other words, if I make Fnet larger, if I increase Fnet, then acceleration is going to go larger. So looking at these two, I'm going to say, well, the Fnet of the elephant, there's only one force. It is 10,000 newtons. Is much greater than that of the mouse. So I'm thinking maybe the elephant's going to win. To answer the question here, when Fnet is increased, the acceleration is increased. Which object has the greater Fnet? Quite certainly the elephant has much greater Fnet. So at this point, if this is where all we were looking at, which object do you think will have the greatest acceleration? You're probably thinking it's too easy, it's a trap. And it is, but we're going to say elephant for now. But we're not done with this because it's not just Fnet. Okay, so far all we've done is look at Fnet. The other piece that we can look at is the mass. So how does mass relate? Okay, well, acceleration varies inversely with mass. So that means that as we increase the mass, if I multiply this by 100, then the acceleration is going to get multiplied by 1 over 100. Or another way to say that is it's going to be divided by 100. So as mass gets larger, acceleration gets smaller. Note here, it says mass has inertia, which is the resistance to change in motion. And that's why we get this property. Which object has more inertia? The elephant does. Now, which object do you think will have the greatest acceleration? And the answer is it's going to be a tie. Ya, jadi dari pembahasan dan video yang sudah kami paparkan bahwa jika kedua benda yang bermassa berbeda ketika dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, maka kedua benda tersebut akan jatuh secara bersamaan dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dengan catatan kita mengabaikan hambatan udara. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.